Selamat siang para Bapak dan Ibu dan rekan-rekan semua partisipan diskusi. Selamat datang di Forum Diskusi Ilmiah Nasional oleh PPH Atmajaya. Kali ini kita akan bahas terkait dengan monkeypox dan populasi kunci. Kita akan melihat bagaimana situasi terkini terkait dengan monkeypox dan juga bagaimana lalu kita akan mendiskusikan bagaimana strategi pencegahan terkait dengan monkeypox untuk populasi kunci secara khusus. Di sini kita punya kedatangan tiga narasumber yang akan membicarakan masing-masing terkait monkeypox dan juga populasi kunci. Untuk pembicara pertama, mungkin bisa langsung aku em, perkenalkan. Ya, narasumber pertama kami adalah dari Dr. Nabila Salamah. Beliau merupakan Kepala Seksi Surveillance, Epidemiologi, dan Imunisasi dari Dinas Kesehatan DKI Jakarta. Beliau merupakan Magister Ilmu Kesehatan Masyarakat dari Universitas Indonesia. Pengalaman beliau termasuk menjadi anggota kelompok kerja, komunikasi risiko, dan pelibatan masyarakat untuk program kesehatan prioritas dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia serta staf teknis komunikasi transformasi kesehatan Kemenkes RI. Hari ini beliau akan em, memaparkan terkait dengan sebaran kasus dan situasi terkini Mpox di DKI Jakarta. Selamat siang, Dr. Ngabila. Selamat siang, Mas Fikri Haidar. Terima kasih atas kesempatannya. Saya bisa Iya, langsung ini ya? bisa Atau bisa nanti langsung dulu? bisa Bisa langsung langsung? share screen sekarang dan melakukan pemaparannya. Silakan. Oke, baik-baik. Terima kasih banyak. Terima kasih, selamat siang semuanya. Ya, sebelumnya terima kasih banyak. Kebetulan hari ini saya ada pelantikan ya, terjadi rotasi. Kebetulan saya akan menjadi Kepala Seksi ya, Pelayanan Medis dan Keperawatan di RSUD Taman Sari. Dan saat ini saya sudah 5 tahun ya di Kepala Seksi Surveillance, jadi merasakan bagaimana monkeypox itu hadir di Indonesia pertama kali di Agustus 2022 ya. Jadi waktu itu ada satu orang memang sudah dipastikan import case karena seorang laki-laki dia usia sekitar 30-an itu mendapatkan dari waktu itu setelah tur dari Eropa. Jadi dapatnya kurang lebih di salah satu negara di Eropa. Saya lupa kalau nggak salah Prancis. Jadi memang beberapa kali melakukan hubungan seksual. Nah, sesudah itu sudah sempat datang ke klinik swasta, lalu juga ke rumah sakit swasta ya. Nah, belum didiagnosisnya sifilis dan juga gonore. Jadi bisa lucu, ada rumah sakit yang pertama bilang gonore, terus klinik swasta yang memang khusus HIV itu bilang apa namanya sifilis. Nah, lalu sesudah itu ke RSCM. Nah, di RSCM lah didiagnosis. Nah, berhubung pasien ini sangat kooperatif, edukasinya bagus, juga berhubungan dengan orang kesehatan juga ya, akhirnya bisa isolasi tuh 3 minggu sembuh gitu. Dan abis itu kita nggak dengar lagi nih tentang monkeypox. Sampai akhirnya kita sudah membuat joint risk assessment bersama waktu itu FAO, karena ini kemungkinan zoonosis ya, bisa ditularkan dari hewan ke manusia maupun manusia ke hewan. Walaupun di luar negeri pun bukti penularan antara hewan ke manusia dengan manusia ke hewan tuh relatif nggak ada bukti ya. Ada tuh manusia kemungkinan besar nularin ke anjingnya dia, tapi itu pun juga anjingnya monkeypox positif PCR-nya, tapi itu juga belum tentu bisa ya secara epidemiologi. Jadi risikonya kecil lah kalau dari hewan ke manusia maupun manusia ke hewan. Lebih besar adalah karena kontak seksual. Gitu ya. Jadi kalau lihat data global tuh 95% disebabkan oleh hubungan seksual. Kalau di Indonesia itu 100% hubungan seksual. Kenapa? Karena hubungannya kan mukosa kulit dengan kulit seperti itu. Nah, selain mukosa kulit dengan kulit, juga ternyata ada 3 mekanisme nih untuk penularan, yaitu hubungan seksual yang berisiko, baik itu hubungan yang namanya hubungan seksual tuh kadang suka salah kaprah ya, nggak cuma koitus gitu, tapi juga bisa anal, orogenital, terus anal, oral, ciuman ya, petting, lalu juga oral sex atau mungkin dan lain sebagainya itu masuk juga ke dalam hubungan seksual berisiko. Yang kedua adalah skin to skin contact. Jadi hubungan kulit dengan kulit. Yang ketiga adalah droplet. Nah, kalau di luar negeri droplet ini masih terjadi, makanya di luar negeri itu kasusnya ada monkeypox tuh pada bayi, balita, lansia, ibu hamil, ibu menyusui. Nah, justru malah kelompok-kelompok itu yang meninggal karena infeksi sekundernya. Ya, dari mulai
yang ibu hamil, ibu menyusui, lansia itu kelompok-kelompok yang memang imunitas rendah tuh mereka meninggal gitu. Seperti itu kurang lebihnya. Dan di Indonesia itu nggak ada, kelompok itu belum nyebrang. Kita masih fokus pada LSL ya, 100% karena semua 100% pasiennya itu laki-laki di Indonesia ya yang positif Mpox ini. Nah, apakah memang kita bisa mendeteksi dini sehingga melakukan containment atau sebenarnya sudah nyebar tapi nggak terdiagnosis karena gejalanya ringan sekali. Bahkan kami sudah membuat kebijakan bahwa semua kasus positif kalau kontak erat non seksual itu tidak perlu isolasi, dipantau gejalanya setiap hari selama 21 hari. Kalau ada gejala baru di swab PCR. Tapi kalau kontak erat seksual, nggak ada gejala pun kita swab PCR. Karena rata-rata pada positif. Bayangin, nggak ada gejala, nggak ada lesi kulit, tapi positif. Dari mana? Dari anusnya. Jadi kalau misalnya yang bergejala, kita lakukan swab orofaring, walaupun kemungkinan positifnya cuma sekitar 20-30% gitu kan ya. Jadi orofaring, lalu juga selain orofaring, itu genital ya, habis orofaring itu rektum ya, area anal. Terus yang ketiga adalah lesi kulitnya itu sendiri, itu buat yang bergejala. Kalau kontak erat seksual yang memang tidak bergejala ya itu cuma orofaring sama rektum kayak gitu. Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman semua. Jadi monkeypox ini setelah Agustus 2022 nggak ada gitu sampai akhirnya Oktober. 13 Oktober, 12 Oktober 2023 ditemukan satu terduga. Akhirnya PCR satu hari ya 24 jam keluar hasil dan PCR monkeypox hasilnya adalah positif. Positif Mpox. Nah, saya salut sama Puskesmas Kecamatan Mampang Perapatan yang waktu itu bisa mendeteksi. Pada kasus 1 dan kasus kedua itu dia baru diketahui HIV positif setelah Mpox-nya positif. Nah, makanya saya bilang pendekatan dari Mpox ini harus pendekatan infeksi menular seksual. Jadi nanti mulai pencegahannya, approach-nya kita juga tracing dibantu oleh penjangkau-penjangkau HIV ya, peer group-nya, pendidik sebayanya, peer support-nya, kita dibantu banget sama mereka. Dari yang tadinya nggak terbuka siapa kontak eratnya jadi terbuka. Dari yang kontak eratnya nggak mau datang, akhirnya mau datang. Walaupun dengan diiming-imingi vaksin. Ayo vaksin Mpox dia, tapi sekalian di swab. Dan ternyata positif. Gitu. Jadi, pendekatannya harus penyakit menular seksual dan seperti penyakit menular seksual dan HIV. Gitu. Jadi, nanti, bentuknya itu adalah kolaborasi Mpox, HIV, dan IMS kayak gitu. Jadi harus kolaborasi Mpox, HIV, dan IMS. Nah, jadi kolaborasi Mpox ini sendiri monkeypox, HIV, dan IMS tadi ya. Jadi kalau misalnya orang yang positif Mpox harus langsung diperiksa HIV dan IMS lain. Kalau orang yang HIV dan IMS lainnya yang lagi berobat atau sebulan sekali ambil obat, itu harus di screening aktif tiap bulan apakah ada gejala Mpox, les kulit, demam, meriang, dan lain sebagainya. Kalau ada langsung dilakukan swab PCR. Ini seperti kita lihat kolaborasi TB HIV, TB DM, TB HIV. Jadi kalau TB HIV kan gitu, semua pasien TB positif harus langsung periksa HIV, semua pasien yang HIV positif tiap bulan dilakukan screening aktif TB, kan kayak gitu kan. Nah, itu yang kita harapkan tuh sebenarnya seperti itu, gitu. Nah, sesudah itu juga, saya mau share dulu nih. Sesudah itu juga kita, apa lagi ya tadi ya? TBC HIV dan ternyata kasus Mpox itu banyak juga terjadi kalau infeksi dengan infeksi menular seksual lain, gitu. Seperti Mpox dengan sifilis itu banyak. Mpox dengan herpes simplex itu banyak juga, gitu. Jadi yang nggak menutup kemungkinan mixed infection itu benar-benar terjadi ya. Oke. Jadi, nah ini pertama kali ada di 12 Oktober ya. Di poliinfeksi menular seksual karena ada lesi pada genital, makanya dibawa ke poliinfeksi menular seksual. Waktu itu pasiennya belum tahu HIV positif gitu, tapi satu poli. Nah, ternyata setelah monkeypox-nya positif, ternyata HIV-nya positif. Nah, kalau kita lihat berdasarkan timeline sekarang kasusnya udah ada 47 ya. Ini belum update. Itu puncaknya terjadi di saat kalau kita bilang
saat pesta Halloween, ya, yaitu di sekitaran 29 sampai 30 Oktober. Itu ada 11 kasus. Nah, ini yang paling enak sih sebenarnya ngeliatinnya. Karena berdasarkan onset itu tanggal gejala. Nah, kita ketahui inkubasi Mpox ini adalah 3 sampai 21 hari. Dengan tersering adalah 5 sampai dengan 7 hari. Jadi, dari dia tertular sampai muncul gejala yang pertama kali itu bisa 3 sampai 21 hari. Coba deh kita hitung mundur. Ternyata 1 September itu ada kasus Mpox yang mengeluhkan gejala baru di 1 September. Kalau kita hitung mundur sekitar 10 hari atau 14 hari, itu berarti ada di pertengahan Agustus, yaitu sekitar 17 Agustus. Make sense ya, 17 Agustus ada party, 17 Agustusan, juga mungkin di barbar gitu kan, itu juga ada diskon-diskon biasanya, promo biasanya itu yang membuat jadi pada kumpul-kumpul party. Jadi setelah saya melakukan dan teman-teman melakukan penyelidikan epidemiologi, ternyata ada 3 kemungkinan yang terjadi penularan ya dari Mpox ini di kalangan lelaki suka lelaki atau LSL. Yang pertama adalah selebrasi atau seremoni atau pesta, jadi party. Ya, mungkin juga ada party yang bareng-bareng, pesta seks massal atau bahkan ada di beberapa bar tuh ada yang pakai sex toys dan lain sebagainya. Jadi yang pertama itu ada party. Yang kedua potensinya adalah lari. Saya juga baru tahu. Ternyata lari itu kan subuh pagi ya, jam 5, jam 6 itu pada staycation bareng di hotel. Gitu. Yang ketiga tuh konser-konser internasional. Kita juga agak takut karena kan waktu itu di sekitar pertengahan November tuh ada Coldplay ya. Nah, itu yang harus hati-hati. Jadi kalau ditanya inkubasi terpanjang 21 hari. Nah, saya bilang, ayo kita harus waspada nih dari pestanya Halloween di 30 Oktober, berarti kemungkinan akan terjadi puncak di 20 November. Terjadi nggak nih? Ternyata enggak gitu. Kita berhasil membuat berita ini heboh sehingga diharapkan yang positive thinking-nya adalah yang nggak terjadi pesta seks gitu loh di periode-periode yang tadinya berisiko nih. Ada konser Coldplay, ada juga Halloween, ada juga event-event lari ya, itu juga banyak banget. Nah, ternyata memang mayoritas adalah LSL dan juga biseksual. Walaupun heteroseksual juga, saya nggak yakin heteroseksual sebenarnya ya, ada 5 orang kayak gitu. Dan juga ternyata juga ada Mpox dengan HIV ini paling banyak, ada sekitar 41%, plus ada juga sifilis dan lain sebagainya ini juga banyak sekali. Nah, ini juga berdasarkan kelompok umur ya, ada dan juga sumber pelaporan di DKI Jakarta, ini juga ada dari puskesmas seperti itu. Ya, ini gejalanya paling banyak tentu demam, sakit tenggorokan ya, seperti itu nih. Jadi banyak banget disertai dengan HIV dan sifilis, bahkan juga dengan herpes simplex kayak gitu. Terus juga ini tambahan kasus baru Mpox-nya tadi ya, kita paling banyak di sekitar bulan Oktober. Nah, saat ini sempat 1 minggu 0 kasus. Tiba-tiba kemarin itu ada lagi 2 kasus dalam 1 minggu. Jadi 2 terus 0 seminggu, terus nih minggu ini ada lagi 2. Gitu. Jadi apa akan jadi sesuatu yang endemi dan terus ada gitu loh. Kayaknya sepertinya nggak akan 0. Zero case itu susah. Tapi kita harusnya zero death ya. Kemarin ada 1 kematian pasien warga Tangerang Selatan. Itu CD4-nya cuma 4 gitu. Nah, itu telat antivirusnya. Nah, akhirnya sekarang antivirus ada dan oh ya, kami juga menyadari di sini adanya vaksinasi. Jadi vaksinasi itu ada di sekitar 23 Oktober ya. Itu selang 28 hari diberikan dosis kedua. Kita berikan kepada 495 orang. Oke. Ya. Ya, ini adalah pelaporannya melalui All Records, bisa menyampaikan juga via suku dinas kesehatan maupun dinas kesehatan DKI Jakarta. Seperti itu. Oke, yang paling penting tadi populasi kunci LSL ya, kita belum menemukan di luar LSL, semuanya masih LSL, itu yang harus kita hati-hati juga waria ya. Jadi sempat kita khawatir LSL waria. Terus kalau wanita pekerja seksual dan pengguna jarum suntik rasanya belum. Ya, saat ini kasus-kasus Mpox ditemukan kemungkinan besar masih terbatas pada LSL dan juga kita perlu lebih meningkatkan kewaspadaan, kolaborasi Mpox, HIV dan juga IMS perlu terus dikencangkan. Tadi ya kalau ada yang Mpox-nya positif langsung periksa HIV dan IMS dan HIV dan IMS positif setiap bulan harus diperiksa Mpox-nya.
Mungkin itu saat ini obat-obatan baik itu oral maupun injeksi yang khusus untuk Poxviridae, si Mpox ini udah tiba diimpor ya dari luar negeri. Karena kemarin ada kasus kematian, jadi di minggu awal Desember udah ada. Jadi silakan kalau ada kasus bisa dilakukan dan PCR-nya gratis dilakukan di BKPK, bisa di orofaring, lalu juga di kulit dan juga di rektum atau di anus ya. Buat yang nggak bergejala bisa di oral dan juga di rektum. Kalau di kulit itu nanti bisa dikumpulkan dari semua lesi kulit, masukkan dalam satu VTM. Mohon izin saya kebetulan dipanggil pimpinan, mungkin nanti kita tanya jawabnya di akhir ya. Demikian paparan saya dulu, nanti kita bisa lanjutkan. Terima kasih, saya izin masuk via device. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Dokter Ngabila atas pemaparannya terkait situasi terkini Mpox di DKI Jakarta. Jadi tadi kita menemukan kalau misalnya kasusnya imported ya, imported case dari luar hingga sekarang akhirnya punya ada sekitar 47 kasus Mpox ditemukan di DKI Jakarta. Diskusi akan kita buka tanya jawab akan kita buka di akhir setelah seluruh narasumber memaparkan materinya. Jadi bagi rekan-rekan semuanya yang punya pertanyaan silakan disimpan terlebih dahulu. Mungkin bisa ditulis di chat ataupun nanti ketika saat Q&A. Oke, selanjutnya aku akan berlanjut kepada narasumber selanjutnya. Narasumber selanjutnya Dr. Endang Lukitosari. Saat ini beliau sebagai Ketua Tim Kerja HIV, PIMS, Hepatitis, dan PISP dari Kementerian Kesehatan RI. Beliau merupakan Master of Public Health dari St. Louis University, Missouri, United States. Pengalaman beliau termasuk Ketua Tim Kerja HIV, PIMS, Hepatitis, PISP dari Ditjen Kemenkes 2022 hingga anggota Tim Kerja TBC, ISPA dari Kementerian Kesehatan. Dr. Endang akan membagikan terkait dengan strategi pencegahan Mpox pada populasi kunci. Selamat siang, Dr. Endang. Selamat siang, Fikri. Ya, makasih Fikri. Makasih Mas Gambit undangannya untuk diskusi siang hari ini. Ini sebenarnya tantangan ya, tantangan buat program PIMS karena Mpox ini terus terang belum secara khusus masuk dalam program rutin dari PIMS. Jadi memang masih merupakan program khusus yang di handle oleh Direktorat SKK, tim kerja penyakit infeksi emerging dan re-emerging. Tapi karena kemudian banyak kasus di antara LSL, kemudian juga apa namanya menular salah satunya melalui kontak seksual, sehingga mau nggak mau ke depan harus dipikirkan bagaimana cara mengintegrasikan dengan program PIMS. Ini tantangan karena sekarang belum, tetapi mau akan, tetapi bagaimana kita integrasinya nggak lama-lama, itu yang menurut saya sih tantangan, nggak hanya buat kami Kemenkes, tapi juga tantangan buat para akademisi dan juga semua unsur ya, termasuk komunitas juga, untuk bisa melakukan upaya pencegahan dan pengendalian Mpox ini secara berkelanjutan. Tadi sudah disampaikan oleh Ngabila. Ngabila selamat ya, sudah ditempatkan di tempat baru, mudah-mudahan sukses terus dimanapun karena semangat dari rekan-rekan ini sangat penting sekali. Orang program terjun ke Vaskes itu mudah-mudahan nanti di Taman Sari ya tadi ya, program-programnya eh, semakin baik, bagus lagi. Untuk virus Mpox sendiri, sekarang kita sudah mencoba menggunakan istilah yang terbaru, Mpox, sudah bukan cacar monyet lagi atau monkeypox kan. Ini mungkin juga akan berkaitan dengan nanti bagaimana penggunaan istilah ini, jangan sampai kemudian menimbulkan stigma diskriminasi, kok ada monkey-monkeynya gitu ya. Sekarang kita pakai istilah Mpox saja. Nah, memang ini penyakit zoonosis. Kita juga di Direktorat P2PM ada tim kerja zoonosis juga. Nah, ini makanya
timnya bakalan lintas di kementerian sendiri, lintas program. Ada tadi dari re-emerging atau infam, kemudian ada dari zoonosis, kemudian dari HIV PIMS sendiri, kemudian terkait vaksin dan obat-obatan. Terus terang belum ada di dalam timker HIV PIMS, masih di-handle oleh Farmalkes karena obat-obatannya khusus dan jumlahnya juga sedikit. Maksudnya dalam saat ini memang jumlah yang mengkonsumsi atau diperkirakan membutuhkan juga masih sangat terbatas sekali. Nah, kemudian tentunya kalau secara etiologi, cara penularan ini tentunya ranah dari tim ahli klinis. Bagaimana kemudian kalau kita dalam konteks public health, untuk penularannya sendiri bisa dari binatang, terutama rodent, dan dari manusia ke manusia. Nah, ini makanya kalau yang integrasi dengan penyakit infeksi menular seksual ini kan dari manusia ke manusia, terutama melalui kontak kulit, pernapasan, cairan sekresi melalui hubungan seks. Ini kan juga ruang lingkupnya nggak hanya PIMS saya rasa, tapi juga ada kontak kulit dan juga dengan pernapasan juga. Nah, kemudian gejalanya memang apa namanya tadi sudah disampaikan oleh Dokter Ngabila juga, demam, ruam, pembesaran kelintang bening di wajah dan menyebar ke seluruh bagian tubuh. Nah, tentunya dengan mengetahui gejala ini, dengan diagnosis banding mungkin varicella atau mungkin tadi Dokter Ngabila sampaikan pertama kali dideteksi sipilis dulu. Nah, ini juga mungkin nanti kita perlu memperkuat kemampuan dari SDM, rekan-rekan di Fasiankes yang mengelola terutama di poli kulit dan di poli HIV. Harus dibekali cara-cara mendeteksi Mpox ini. Tentunya setelah gejala terdeteksi, ada penegakan diagnosis, ada deteksi untuk diagnosisnya, dan kemudian tata laksana, terapeutik, dan vaksinasi. Nah, konsep ini, deteksi dini, pemeriksaan berbasis lab, pengobatan, dan vaksinasi, ini memang menjadi pilar, tetapi juga pencegahan salah satu kunci prapajanannya ya. Pencegahan tentunya juga edukasi terkait pencegahan, cuci tangan, cegah kontak dengan hewan penular, tidak konsumsi daging, hindari kontak seksual. Nah, ini juga perlu ada promosi kesehatan terkait pencegahannya. Nah, 4 cara pencegahan untuk Mpox tentunya secara garis besar sebelum pajanan, dan kalau setelah pajanan tentunya mengurangi resiko dengan yang belum terpajan gitu ya. Meliputi deteksi, kemudian perluasan jangkauan testing, vaksinasi, dan public and society outreach. Ini yang tentunya perlu kerjasama dengan komunitas pada saat di 2 bulan terakhir ini ya, Oktober, November, Desember, nah 3 bulan lah, tapi banyak kontak dengan komunitas itu ketika mulai tinggi lagi sekitar Oktober, November, itu kita langsung minta bantuan dari teman-teman komunitas untuk menginformasikan kepada komunitas populasi kunci supaya aware, waspada bahwa Mpox saat ini merebak di Jakarta terutama, kemudian juga menginformasikan adanya vaksinasi, dan kita menggerakkannya di situ lewat teman-teman kelompok komunitas pada waktu itu. Nah, ini tentunya memang edukasi sangat penting sekali sebagai upaya pencegahan. Dalam hal ini materi edukasinya tentunya perlu diperluas. Cuma memang menjadi tantangan juga waktu itu kita melihat ini jangan terlalu ini dulu booming dulu. Kalau nanti apa namanya apa ya istilahnya apa blooming
meledak banget gitu. Nah, ini bisa menjadi bumerang juga. Jadi kita mesti waktu itu mungkin baru terbatas di yang memang DKI Jakarta, kemudian beberapa area yang lain, dan juga terutama di komunitas-komunitas kelompok kunci. Nah, ini edukasi ini tentunya juga nanti harus bersamaan dengan edukasi untuk percepatan deteksi, testing, dan juga untuk vaksinasinya. Nah, tadi sudah disampaikan Dr. Nabila situasi Mpox di Jakarta. Nah, di Indonesia sendiri sebenarnya tidak hanya di DKI Jakarta, tetapi juga ada di Jawa Barat, di Banten, Jawa Timur, Kepulauan Riau, dan juga baru-baru ini dari Bali juga menyampaikan ada kasus Mpox yang ada di Bali. Nah, memang karakteristik dari Mpox ini semuanya laki-laki. Dari data dari ini ya, kasus sejak Oktober ya, semuanya laki-laki. Nah, mayoritasnya LSL. Nah, LSL ini setelah dites apa namanya ditelusuri terus HIV-nya. Nah, mayoritas LSL dengan HIV. Nah, ini juga menarik ya. Akhirnya, wah ini program HIV gimana nih apa antisipasinya. Nah, ini ternyata memang karena terbanyak adalah kelompok LSL dengan HIV, mau tidak mau kita memikirkan integrasi ke depannya akan seperti apa. Nah, memang rata-rata pada usia yang produktif dan kondisi petanya paling besar memang Mpox dengan HIV, kemudian sipilis, dan juga ada sedikit yang dengan TB aktif. Ini yang kayaknya kasus yang meninggal yang tadi diceritakan Dr. Ngabila, dia TB aktif, HIV, CD4-nya turun rendah sekali gitu ya. Nah, kemudian juga ada juga yang dengan hipertensi dan HSP. Ini distribusi karakteristik ya tadi sudah disampaikan, memang sebagian besar kemungkinan penularannya adalah kontak seksual, sebanyak 90% kemungkinan kontak seksual, dan juga diketemukannya 1 sampai 7 hari 56% ya. Kondisi gejalanya simptomatik. Biasanya memang yang kasus yang kita dapat ini semuanya sudah hampir semuanya ya 95% sudah dengan gejala. Dan status perawatannya sebenarnya ini kan tidak menyebabkan kematian ya, tetapi penyebab kematiannya tentunya kemarin karena ada kondisi penyerta. Nah, pencegahan lainnya yang kita lakukan vaksinasi Mpox. Vaksinasi Mpox ini memang tidak kemudian segencar vaksinasi COVID yang disasar adalah semua orang ya kalau COVID. Nah, kalau yang Mpox ini kesannya memang terbatas untuk yang memang berisiko. Nah, pelayanan vaksinasi sendiri memang difokuskan di daerah-daerah yang penemuan kasusnya banyak di DKI Jakarta, kemudian juga beberapa daerah tadi yang ada kasus juga mulai disampaikan untuk mengumpulkan kelompok berisiko untuk dilakukan vaksinasi. Nah, memang sasaran imunisasinya pada kelompok LSL, terutama memang yang selama 2 minggu terakhir melakukan hubungan seksual berisiko. Ini agak apa namanya effort sedikit gitu ya karena harus apa namanya yang disasar ini kemudian dilakukan apa namanya penapisan dulu. Nah, ini juga beberapa upaya yang melakukan vaksinasi Mpox ini tidak sepertinya semudah juga dengan vaksinasi COVID gitu ya. Kemudian selain kelompok LSL, vaksin ini juga diperuntukkan untuk petugas lab periksa. Ini juga kita berikan para nakes ini vaksinasi dan diberikan selama 2 dosis. Nah, ini kalau kita lihat
persentase bandingkan gitu ya, 5 provinsi, jumlah kasus Mpox banyak 59, paling banyak Jakarta, dan kita coba melihat estimasi jumlah LSL-nya. Memang kecil, hanya 0,01 atau hampir 0,02 ya, rata-rata dari 5 provinsi ini. Kecil, tetapi kalau ini tidak kita sikapi, ya nanti bisa cepat menular. Makanya kita harus benar-benar ngeremnya harus cepat gitu ya. Kemudian kita coba melihat kebutuhan juga, ini kalau sebaran di kabupaten kotanya ya, melihat kebutuhan dari jumlah vaksin yang harus diberikan berarti harus mencakup kelompok LSL terutama yang mempunyai resiko atau kontak erat dengan kasus Mpox. Nah, mungkin kita belum bisa menyediakan sejumlah 298.000 vaksin kali 2 karena 2 dosis kan. Nah, tapi mungkin ini bisa menjadi perkiraan jumlah kebutuhan ke depan seberapa banyak. Nah, ini kalau capaian vaksin, nah kita dari yang ada ya baru hampir 500 ya, 500 sasaran yang diberikan vaksin. Pasti teman-teman juga kok sedikit ya, ini juga ada keterbatasan dan kita juga masih memilih kriterianya, tidak semua LSL kemudian langsung divaksinasi. Jadi memang hanya yang mempunyai kontak erat, mempunyai hubungan seksual 2 minggu terakhir gitu ya, dan juga untuk nakes yang menangani. Oke, untuk pengadaan obat. Tadi ada pencegahan, vaksin, kemudian obat-obatan. Obat-obatan ini juga sudah dicarikan oleh Farmalkes. Ada obat yang oral dan injeksi sesuai dengan peruntukannya. Nah, yang disediakan oleh Farmalkes dalam hal ini kita mencoba membandingkan antara jumlah LSL di Indonesia kita pakai data tahun 2022 di Indonesia itu sekitar 1% dari usia ini ya, laki-laki usia lebih dari 15 tahun, sebanyak 761.000 estimasinya. Dan kita coba perhitungkan jumlah kasus di Indonesia kemungkinan ada 1.500-an dan membutuhkan antivirusnya mungkin hanya 5%-nya. Jadi kita memang masih mengorder obatnya sedikit karena kalau kasusnya sedikit ya mungkin kita akan lebihkan, tetapi tidak akan kita beli terlalu banyak karena harapannya memang sudah bisa direm, kita cepat ngeremnya. Nah, kemudian juga obat-obatan ini terus terang harus diimport, harus beli dari luar negeri karena belum ada di Indonesia, sehingga membutuhkan proses dan waktu dan antisipasi kedatangan obatnya harus bisa lebih cepat, walaupun begitu memang sempat ada kosong mana saat obat kosong ada kasus. Nah, itu satu hal yang kemudian menjadi perhatian, jangan sampai pada situasi lagi ada kasus, jangan sampai obat itu kosong. Ini jadi pembelajaran juga buat kita semua. Dan pengadaan reagen, nah tentunya untuk testing, untuk deteksi, kita untuk di Indonesia ada 9 labkesmas dan lab dari universitas yang bisa memeriksa Mpox ini. Dan semuanya sebenarnya ditanggung, hanya kalau yang dari lab UNER ini masih berbayar. Nah, kebutuhan reagen pun kita juga menghitung untuk merencanakan kebutuhan, melakukan estimasi, kemungkinan ada sebanyak 3.000-an sasaran yang perlu diperiksa.
Nah, ini yang terakhir, saya rasa bagaimana ke depannya, apakah kita akan melakukan integrasi Mpox dalam program HIV/AIDS, PIMS, dan bagaimana step-step kita memasukkannya. Nah, memang saat ini kasusnya masih sedikit, tapi bukan berarti nggak bisa masuk di dalam program. Kita masih bareng-bareng, memang dikelola bersama dengan Direktorat SKK dan Infem dan juga dengan zoonosis gitu ya, dan obat-obatannya dan Farmalkes. Memang Mpox secara khusus belum masuk di dalam peta jalan PIMS, dan integrasi PIMS dengan HIV, PIMS termasuk Mpox-nya ini apakah nanti semua kelompok kunci yang di screening HIV perlu diperiksa PIMS sekaligus, tapi PIMS yang jenis apa? Karena PIMS juga banyak juga, ada sifilis, gonore, ada Mpox sendiri, ada cukup banyak ini ya jenis-jenis PIMS. Nah, ini juga saya rasa nanti perlu ada hal khusus gitu untuk kita yang diperlukan itu apa gitu. Nah, kalau dari data rutin yang ada di program ini, kita coba melihat jumlah kasus PIMS itu ada yang berdasarkan pendekatan sindrom dan yang berdasarkan pendekatan diagnosis lab. Kalau berdasarkan pendekatan sindrom yang kanan atas ini paling banyak memang sindrom yang ini ya, du tubuh vagina, du tubuh uretra, ulkus, genitalis, tumbuhan genitalis. Ini kasusnya 500 ke atas, bahkan kalau yang du tubuh vagina ini 9 ribuan gitu. Dan yang lainnya kasusnya di bawah 100. Tapi memang benar underreporting, apa iya kita hanya sedikit. Nah, memang underreporting, kita harus membenahi pencatatan pelaporannya, termasuk juga tidak hanya pencatatan pelaporan, membenahi kapasitas nakes dalam deteksi dengan pendekatan sindrom juga perlu diupdate lagi. Untuk pendekatan diagnosis berbasis laboratorium, memang paling banyak dilaporkan adalah sifilis, kemudian spisitis, kemudian gonore, sifilis lanjut, uretritis non-GO, uretritis gonore. Ini kasusnya apa namanya 2000-an ke atas gitu ya. Nah, kalau yang 1000-an ke bawah ada herpes, kemudian trichomoniasis, ada LGV. Nah, untuk Mpox sendiri tadi 59 kasus ya, ini memang belum masuk di dalam pencatatan rutin PIMS. Memang belum masuk di dalam peta jalan eliminasi IMS 2021-2030, tapi karena ini ada pembelajaran kasus di 2023 ini, mungkin kita perlu mengadjust kembali, bisa memasukkan Mpox di dalam peta jalan ini sebagai adendum untuk kemudian kita cari strategi untuk untuk pencegahan dan penanganan termasuk edukasinya gitu ya. Dalam peta jalan ini memang baru difokuskan terutama untuk yang kasusnya tinggi-tinggi, yaitu sifilis, gonore, dan juga kasus sifilis kongenital dan juga vaksinasi HPV. Ini 4 besar target eliminasi IMS yang kita masukkan di dalam peta jalan. Nah, termasuk area prioritas intervensinya perlu ada penguatan IMS di puskesmas. Kemudian kalau untuk ibu hamilnya tentunya layanan ANC-nya, dan khusus untuk populasi kunci tentunya harus di-create sedemikian rupa program untuk populasi kunci, baik untuk capacity building dari nakesnya sendiri, juga untuk populasi kunci termasuk remaja, termasuk juga untuk komunitas. Nah, ini memang perlu scale up program penjangkauan, kemudian juga kondom, kemudian juga untuk screening IMS triwulanan, dan PPT ya, periodic presumptive treatment, terutama di tempat yang prevalensinya tinggi. Dan tentunya kalau Mpox masih pakai PCR, nah ini tentunya ke depannya
perlu ada pengembangan juga untuk point of care kalau memang alat-alatnya sudah tersedia. Saya rasa ini tantangan buat kita semua untuk integrasi bisa dimulai stepnya, barangkali nanti kita juga perlu mendapatkan masukan dari teman-teman yang lain. Demikian Fikri, saya sudahi. Terima kasih. Saya kembali ke Fikri. Oke, terima kasih Bu Endang atas pemaparannya. Jadi kita sudah melihat ya bagaimana kondisi Mpox di Indonesia secara keseluruhan dan juga kita juga sempat melihat bagaimana Kementerian Kesehatan sebenarnya punya peta jalan untuk pengurangan IMS pada tahun untuk target eliminasi 2030 dan dengan adanya Mpox ini berarti harus ada penyesuaian terkait bagaimana Mpox ini bisa diintegrasikan kepada program penanggulangan HIV dan juga kepada peta jalan ini yang disediakan oleh Kementerian Kesehatan. Di sini sudah ada beberapa pertanyaan yang aku yang saya kumpulkan. Saya akan kembali lagi ke beberapa 3 sampai 4 pertanyaan itu pada sesi diskusi Q&A. Tapi untuk saat ini kita lanjut kepada narasumber selanjutnya. Narasumber selanjutnya adalah Dr. Lucian F. Umboh. Beliau merupakan Associate Director CBS Unit dari EPIC Indonesia. Beliau merupakan Master of Medicine and Master of Philosophy dari University of Sydney, Australia. Pengalaman beliau termasuk Technical Manager dari Linkage Project Jakarta, Technical Coordinator Linkage Project di Provinsi Papua, dan juga konsultan UNAIDS Indonesia untuk pengembangan strategi penanggulangan HIV di tanah Papua. Dr. Lucian akan membawakan materi terkait dengan upaya pencegahan Mpox pada populasi kunci. Selamat siang, Dr. Lucian. Selamat siang, Mas. Iya, Makasih, Mas. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih untuk Mas Gambit dan juga Mbak Lenggo yang sudah sangat rajin menghubungi saya. Bahkan pada awalnya saya bertanya, ini mohon maaf manggilnya Mbak atau Mas ya, karena namanya kayak gitu. Tapi terima kasih untuk undangannya, sangat terhormat untuk mengikuti diskusi bersama di sore hari ini. Selamat siang juga untuk Dr. Luki Endang Lukitosari dan juga Dr. Nabila. Selamat ya dok untuk posisi barunya. Ya, tanpa berpanjang lebar, mungkin saya akan membahas upaya pencegahan Mpox yang sudah dilakukan pada populasi kunci di Jakarta. Pembahasan saya tidak akan panjang lebar karena dari Dr. Luki maupun Dr. Nabila sudah cukup banyak yang disampaikan. Mungkin hanya beberapa hal yang akan saya sampaikan di sini. Pertama, terkait sejarah perkembangan Mpox. People are at risk for Mpox. Saya akan menjelaskan kemudian kenapa saya mengambil people are at risk for Mpox. Kemudian Mpox dan HIV. Kemudian upaya pencegahan Mpox dan upaya pencegahan Mpox yang sudah dilakukan di Jakarta. Tidak terlalu panjang yang akan saya bahas di sini. Memang pada awalnya Mpox ini hanya timbul di negara-negara Afrika. Negara-negara Afrika akan tetapi pada perkembangan berikutnya sudah banyak diidentifikasikan pada jumlah yang lumayan besar pada orang-orang di luar wilayah ini. Kemudian sejak Januari tahun 2022 sudah 70 negara non-endemik, artinya negara-negara yang tadinya tidak mengalami Mpox ini sudah melaporkan bahwa mereka mengalami kasus Mpox juga. Dan sebagian besar kasus berasal dari klinik kesehatan seksual yang diakses oleh teman-teman dari komunitas LSL dan juga pria biseksual, khususnya bagi mereka yang punya pasangan lebih dari satu dan juga jaringan seksual yang meluas, yang mungkin bukan hanya di satu wilayah tertentu, tetapi pasangan jaringan seksual mereka lumayan meluas. Kemudian pada 21 Juli 2022, CDC Amerika melaporkan sudah sebanyak 15.000 kasus yang terkonfirmasi Mpox di 72 negara, di mana 98%-nya dilaporkan di 66 negara yang belum pernah melaporkan adanya Mpox sebelumnya. Jadi sebenarnya Mpox bukan hanya di Indonesia, tetapi juga sudah terjadi di begitu banyak negara di seluruh dunia. Nah, tanggal 23 Juli 2022, WHO menetapkan
outbreak Mpox sebagai public health emergency of international concern yang merupakan suatu tanda kedaruratan atau peringatan public health yang tertinggi yang dikeluarkan oleh WHO. Nah, kenapa saya mengatakan people are at risk for Mpox? Sebenarnya, siapa saja yang memiliki kontak dengan seseorang yang terinfeksi ataupun benda yang terkontaminasi beresiko untuk tertular Mpox. Akan tetapi, memang pada outbreak yang terjadi entah di 2022 maupun 2023 ini di Indonesia, memang sebagian besar kasus teridentifikasi pada teman-teman populasi LSL dan juga biseksual yang pasangan seksualnya lebih dari satu ataupun jejaring seksual mereka yang sangat meluas. Nah, sehingga itu walaupun kasus terbanyak yang dilaporkan terkait Mpox pada masa outbreak adalah di antara komunitas LSL, resiko Mpox ini tidak hanya terbatas pada teman-teman LSL atau komunitas populasi kunci pada umumnya. Siapa saja yang melakukan kontak erat dengan orang yang terinfeksi ataupun tinggal di dalam rumah yang sama, karena bisa juga sudah dikatakan oleh Dr. Ngabila tadi bisa menularkan lewat droplet, sehingga anak-anak yang tinggal di dalam rumah yang sama dengan orang yang terinfeksi Mpox juga memiliki resiko untuk mendapatkan penyakit Mpox ini. Nah, kenapa sih di luar negeri itu Mpox ini sering ditemukan pada klinik-klinik kesehatan seksual? Ternyata ras atau kemerahan ataupun krusta yang timbul pada pasien-pasien Mpox itu gejalanya menyerupai beberapa kasus IMS, contohnya kayak herpes ataupun sifilis. Sehingga orang-orang ini, teman-teman komunitas LSL ataupun biseksual ini banyak mengakses layanan kesehatan seksual yang khusus untuk LSL maupun biseksual ini. Nah, ketika mereka sampai dengan keluhan yang tadinya mereka pikir keluhan kulit karena infeksi menular seksual, ternyata didapatkan dia Mpox. Tetapi pada saat mereka didiagnosa dengan Mpox, ternyata mereka juga memang punya IMS yang lain. Sehingga sama yang sudah dilakukan di Jakarta ataupun di Indonesia pada umumnya, bahwa semua kasus Mpox yang datang langsung dilakukan tes pemeriksaan IMS maupun pemeriksaan HIV. Karena terbukti banyaknya kasus yang awalnya mereka mengira itu hanya IMS biasa, ternyata mereka Mpox. Tetapi begitu Mpox, mereka pun disertai dengan IMS yang lain dan juga adanya HIV. Nah, Mpox dan HIV, apakah ODIF itu memiliki risiko lebih besar untuk mendapatkan Mpox atau mengalami kasus yang lebih berat? Belum terkonfirmasi sampai saat ini. Tapi ODIF dengan viral load yang tidak tersupresi bisa saja resikonya akan lebih hebat untuk gejala Mpox yang timbul. Seperti misalnya dia akan timbul ras ataupun krusta yang beberapa yang akan muncul sekaligus sehingga memperpanjang masa penyakit Mpox itu terjadi pada pasien tersebut ataupun bisa beresiko terkena infeksi bakteri sekunder. Ada sebuah studi yang sangat menarik yang telah dilakukan pada 528 kasus infeksi Mpox di Amerika Utara, pasien di Meksiko, Argentina, Eropa, dan Australia, semuanya dilakukan. Ternyata ditunjukkan bahwa dari data yang ditemukan 98 orang dengan Mpox adalah LSL atau pria biseksual. Sementara 41% dari ODIF itu rata-rata CD4-nya bagus. Rata-ratanya 680 sel per mililiter kubik darah. Dan 96% ODIF tersebut dalam pengobatan ARV. Dan 96-nya dalam pengobatan ARV, 95-nya memiliki viral load yang sudah supres karena sudah kurang dari 50 kopis per mililiter. Nah, dari laporan studi ini ditemukan adanya 3 kasus HIV baru di antara orang dengan Mpox. Walaupun 57% orang dengan non-HIV dalam kasus ini juga mengkonsumsi PrEP. Sehingga di dalam studi ini juga diteliti dan juga dilihat bahwa ternyata tampilan gejala klinis antara teman-teman yang ODIF maupun non-ODIF yang dengan Mpox ini ternyata tampilan gejala klinisnya serupa. Walaupun pada populasi ini orang dengan ARV itu memiliki uptake ARV yang tinggi, viral load supresinya juga sudah supres, dan juga baseline CD4-nya tinggi. Di dalam 528 kasus ini tidak ditemukan adanya kematian, tapi 70 orang atau 13% mengalami perawatan di rumah sakit untuk kontrol nyeri maupun infeksi bakteri seksual.
bakteri sekunder. Nah, di studi ini juga menunjukkan adanya IMS yang timbul secara bersamaan pada pasien dengan kasus mpox ini, berupa gonore, chlamydia, dan sifilis. Sehingga seperti yang sudah dikatakan tadi, setiap pasien mpox yang datang ke layanan sebaiknya dilakukan pemeriksaan IMS dan juga HIV yang sudah dilakukan juga oleh Jakarta ataupun Indonesia. Nah, upaya pencegahan sebenarnya Dr. Luki tadi sudah membahas sangat lengkap. Saya sebenarnya hanya yang simple yang mungkin berkenaan dengan teman-teman yang di teman-teman komunitas ataupun masyarakat yang lainnya. Jadi upaya pencegahan mpox itu didasari pada komunikasi terkait risiko dan juga sangat penting adanya keterlibatan komunitas serta mengurangi paparan terhadap virus. Nah, di komunitas ini kenapa sih kita perlu melibatkan komunitas? Karena baik di luar negeri maupun di Indonesia, komunitas yang paling terdampak oleh mpox adalah teman-teman LSL, biseksual, tetapi juga teman-teman petugas kesehatan, baik di fasilitas kesehatan ataupun di kelompok komunitas. Nah, hal ini kita perlu untuk adanya meluruskan berbagai macam misinformasi. Kadang mereka mengatakan mungkin orang yang sudah kena mpox itu sudah berbahaya, kalau tidak ditangani itu nanti bisa menyebar ke semua orang dan lebih banyak orang dan juga orangnya akan cepat mati dan lain-lain. Mungkin itu hal-hal yang perlu diluruskan terkait misinformasi terkait mpox ataupun adanya mitos atau informasi yang keliru. Nah, oleh karena itu kita membutuhkan keterlibatan komunitas agar supaya informasi terkait mpox itu benar-benar dari sumber yang terpercaya dan juga benar-benar berdasarkan evidence based dan bukan berdasarkan hoax atau isu. Dan juga selain itu, penting untuk mencegah dan meluruskan stigma dan diskriminasi. Mungkin orang-orang akan berpikir, itu kan lagi-lagi muncul hanya di LSL, lagi-lagi di LSL, LSL lagi, LSL lagi, seperti itu. Tetapi sebenarnya pada dasarnya memang mpox ini bisa terjadi pada siapa saja yang terkena kontak dengan pasien yang terkena mpox. Kebetulan yang terdeteksi dan paling sering ditemukan adalah di antara teman-teman kelompok LSL. Nah, untuk meminimalkan paparan atau exposure tentu saja kita berusaha menghindari kontak erat ataupun skin to skin kontak dengan orang yang masih terinfeksi. Tidak melakukan ciuman seperti kata Dokter Ngabila tadi, jangan dulu ciuman, jangan dulu cuddling, jangan dulu berhubungan seks, jangan dulu memeluk orang yang terinfeksi. Dan jangan memakai handuk ataupun pakaian yang sama-sama dengan orang yang terinfeksi mpox. Cuci tangan pakai sabun dan air yang mengalir atau menggunakan hand sanitizer yang berbasis alkohol. Dan untuk teman-teman yang merasa memiliki gejala mpox, bisa sesegera mungkin menemui petugas kesehatan di layanan kesehatan. Kemudian kalau memiliki gejala-gejala ringan, demam, dan lain-lain, mungkin bisa isolasi baik di rumah kalau tinggal sendiri ataupun di tempat kos. Dan jika memiliki ras atau gejala lain, bisa melakukan isolasi, lapor ke layanan kesehatan, dan tidak melakukan kontak dengan orang yang lain. Nah, apa yang sudah dilakukan upaya pencegahan mpox untuk populasi kunci di Jakarta? Saya ingat di pertengahan bulan Oktober itu, begitu kita mulai dengar ada kasus lagi mpox yang baru di Jakarta, Ibu Lis, Dokter Lis, dan Dokter Ngabila langsung mengontak kita. Aduh, ini kita ada kasus lagi ini. Kami baru selesai meeting dengan Kementerian Kesehatan. Kami bersama-sama dengan Kementerian Kesehatan bermaksud memberikan vaksin nih buat teman-teman komunitas. Nah, gimana ya caranya? Yuk kita meeting sama-sama. Jadi begitu saat mulai dapat kasus yang baru untuk mpox di Jakarta, baik Kementerian Kesehatan maupun Dinas Kesehatan langsung bergerak dan menghubungi kami untuk menginformasikan dan mengumpulkan teman-teman perwakilan teman-teman komunitas di Jakarta. Di situ dari Ibu Lis dan juga Dokter Ngabila dan teman-teman Dinkes Provinsi menginformasikan ini loh mpox, kita sudah ada kasus mpox lagi. Kemudian ini ada vaksin, kami baru selesai meeting dengan kementerian. Kami ingin menyediakan vaksin ini buat teman-teman. Gimana ya supaya vaksin ini pun bisa diakses oleh teman-teman komunitas. Nah, jadi begitu informasi itu disampaikan, teman-teman perwakilan LSM langsung menyampaikan baik ke teman-teman
petugas penjangkau mereka ataupun ke klien-klien mereka, "Ini nih kita, ada nih, vaksin yang disediakan, yuk kita akses." Jadi sesudah itu, Dinkes provinsi menyediakan link untuk bisa dijadwalkan bagi teman-teman yang ingin mengakses, vaksin ini dan tetap di-screening dulu. Karena apa? Karena vaksin yang tersedia awalnya itu masih sangat sedikit, tentu saja tidak akan mencukupi untuk semua LSL atau bahkan untuk semua masyarakat yang ada di Jakarta. Karena pada prinsipnya, pada awalnya dan, vaksin itu adalah kita ingin supaya, penyebaran Mpox ini bisa berhenti dulu lah, maksudnya jangan sampai lebih banyak orang yang terkena. Nah, itu yang sudah dilakukan oleh teman-teman dari Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta telah melibatkan komunitas sejak awal. Nah, apa yang dilakukan oleh teman-teman komunitas, begitu mulai ada kasus, mereka itu dianjurkan untuk mengurangi kegiatan berkumpul. Jadi misalnya kalau yang tadinya sering-sering party, nah coba jangan dulu party untuk saat ini karena penyebaran Mpox masih, lumayan cepat dan, sudah mulai meningkat nih kasusnya. Kemudian yang biasanya ke sauna mungkin jangan dulu ke sauna dulu, ini untuk teman-teman LSL. Kemudian yang ke gym mungkin jangan dulu untuk sementara ke gym, ke gym minimal untuk pada saat Mpox ini lagi naik-naiknya. Kamu bisa pergi lagi kalau misalnya, Mpox ini sudah turun atau sudah tidak ada lagi di Jakarta atau di Indonesia. Nah, pada saat karena teman-teman LSM ini pun juga tetap melakukan kegiatan kunjungan lapangan, diminta untuk teman-teman untuk tetap melengkapi diri dengan hand sanitizer dan juga disertai masker. Nah, yang kami anjurkan juga ke teman-teman komunitas itu sering-seringlah mengakses informasi yang benar dari sumber yang tepat. Jadi, begitu Mpox mulai ada lagi di Jakarta di bulan Oktober 2023 ini, dari Dinkes provinsi langsung Instagram-nya di-update untuk informasi-informasi yang baru. Kementerian Kesehatan sudah juga menyiapkan fact sheet tentang, Mpox, informasi tentang Mpox, kemudian ada informasi terkait data jumlah kasus Mpox di Indonesia bahkan per hariannya. Jadi kami menganjurkan ke teman-teman, silakan kalau mau membuat lagi, tapi harap diakses dari sumber yang terpercaya dari kementerian maupun dari dinas. Kemudian sesudah itu saya melihat teman-teman itu membuat kembali informasi yang sudah didapatkan itu untuk diteruskan ke komunitas, baik lewat sosial media mereka atau lewat grup-grup WhatsApp mereka dengan bahasa yang lebih sederhana, mungkin dengan gambar-gambar yang sehingga lebih banyak orang yang bisa mengakses dengan bahasa yang sudah mereka terbiasa. Kemudian bagi teman-teman yang merasa bergejala, segera memeriksakan diri ke layanan kesehatan. Kami sempat menerima beberapa telepon, "Ini nih dari, LSM saya, staf saya ada nih yang bergejala." "Oh ya sudah, silakan, ke layanan kesehatan untuk memeriksakan diri, coba tes dulu." Kemudian seperti yang dikatakan Dokter Ngabila tadi, pentingnya komunitas itu dalam membantu penelusuran kontak erat karena, komunitas ini, memang kadang-kadang membutuhkan, teman-teman juga yang berasal dari, LSL juga agar mereka mau mengaku, "Oh kontak erat saya berhubungan seksual dengan ini dan ini." Mungkin itu saja dari saya yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih atas pemaparannya, Dokter Lucy. Jadi, kita sudah melihat bagaimana tahap awal dari pencegahan Mpox pada populasi kunci khususnya di DKI Jakarta. Kita akan masuk sesi tanya jawab. Ya, terima kasih kesempatannya. Saya Frans Nidodiki dari perawat dari RSUD Marti Waluyo Kota Blitar. Bertanya kepada kedua narasumber terkait vaksin dari vaksin Mpox ya untuk teman-teman LSL atau terkait orang-orang yang berisiko terinfeksi Mpox. Sebelumnya, apakah vaksin Mpox ini pada teman-teman LSL terutama yang sudah memiliki status HIV positif itu dapat dilakukan pada stadium HIV, semua stadium HIV dan pada teman-teman yang sudah mendapatkan ARV. Bisa atau tidak? Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Frans Nendo. Ke Kak Rinaldi, silakan Kak untuk bertanyanya. Dari 57 pasien, berapa banyak sih yang dari yang jumlah itu yang HIV positif? Nah, kan ada 39 ya dari data yang dirilis Kemenkes. Dari 39 ini berapa yang sudah menjalani ARV treatment? Itu satu. Yang kedua,
dari yang sudah menjalani dari 39 yang HIV positif ini, berapa yang CD4-nya tidak terdeteksi atau undetected. Nah, itu yang saya pengen tahu lebih lanjut. Walaupun tadi sebenarnya dari Mbak Lucy udah presentasi ya terkait dengan data global yang ternyata memang ternyata tidak ada perbedaan antara yang profil klinis antara yang minum ARV dengan yang tidak. Tapi saya pengen tahu yang data dari Indonesia, mungkin kita ada keunikan tersendiri yang mungkin kita tidak, yang mungkin berbeda dengan data global. Dari saya sih dua itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Rinaldi atas pertanyaannya. Ya, Kak Riza, silakan. Sini, saya baca di jurnal WHO kan ini mpox ini kan bisa sembuh dengan sendirinya. Itu apakah termasuk mpox ini termasuk cacar yang golongan ringan juga? Oke, terima kasih Kak Riza pertanyaannya. Di sini mungkin Dr. Endang bisa menjawab beberapa pertanyaan terlebih dahulu ya, karena Dr. Lucy sedang keluar sebentar. Dan mungkin Dr. Ngabila jika sudah bergabung bisa langsung menjawab beberapa pertanyaan yang sudah disampaikan oleh narasumber. Maaf, oleh partisipan. Dari pertanyaan dari Kak Frans Nendo, lalu ada pertanyaan dari Kak Rinaldi, dan juga pertanyaan dari Kak Riza. Silakan. Oke, baik. Saya sedikit saja, karena sepertinya kalau data, saya rasa Dr. Ngabila nanti bisa menyampaikan lebih rinci terkait data profil mpox yang dengan HIV, berapa diantaranya yang sudah ARV gitu ya. Tapi memang terus terang saya nggak punya data rincinya, tapi sebenarnya data itu ada. Kenapa? Karena kita mencoba menggali juga status HIV-nya kan, dan setelah status HIV-nya diketahui, kita juga menggali informasi apakah ARV atau tidak. Bahkan kasus yang terakhir yang meninggal itu ternyata belum ARV, dan pada saat itu baru masuk ARV-nya. Nah, ini juga ada kemungkinan juga kalau ditelusuri kenapa dia baru tahu statusnya saat itu, pada saat dia datang dengan mpox, kemudian dicek HIV-nya ternyata positif. Bisa jadi berarti selama ini nggak pernah melakukan screening HIV. Artinya sudah baru ketahuan pada saat mpox-nya muncul gitu. Nah, ini berarti ada indikasi bahwa kita perlu memperluas lagi cakupan dan penjangkauan screening HIV, terutama pada kelompok-kelompok khusus atau kelompok-kelompok beresiko gitu ya. Barangkali data yang lebih rinci oleh Dr. Ngabila. Nah, kemudian vaksin ini memang terbatas. Tadi juga di chat, selain Fran, tadi juga di chat Mas An juga ada menyampaikan ya, kenapa harus dibatasi pada kelompok khusus atau nggak di open untuk semuanya? Kenapa kita harus kesannya kesannya melokalisir? Ya, memang kita mencoba dengan kondisi yang ada saat ini, yang kita mencoba memadamkan secepat mungkin supaya tidak terjadi penularan yang lebih lanjut sambil nanti kita pikirkan. Di satu sisi memang kebutuhan untuk vaksin ini juga kita perlu mengantisipasi dengan terbatasan jumlah vaksin dan sumber daya yang ada, dan juga disandingkan juga dengan jumlah kasus dan kelompok kelompok yang berisikonya yang berkontak gitu. Nah, ini kita upayakan cukup, tetapi juga nggak terlalu over banget, karena kalau nanti terlalu over banget dan kemudian itu tidak termanfaatkan, ini kita juga harus mencari strategi lagi. Nah, ini juga
kita harus hati-hati juga dalam menghitung kebutuhan, menghitung sasaran, dan juga mencari sasarannya. Saya tahu yang ingin divaksin bisa jadi semua pengen divaksin, tapi bisa jadi ada yang nggak mau divaksin juga. Nah, ini juga kita juga tentunya, nah ini pembelajaran gitu ya. Kita juga harus melihat berbagai faktor juga. Nah, kalau yang ditanyakan apakah vaksin ini boleh diberikan pada semua ODIF dengan semua stadium, ini bisa diberikan pada semua stadium terutama, tapi tentunya memang yang mempunyai faktor resiko Mpox-nya. Jadi tidak semua ODIF itu mempunyai faktor resiko Mpox. Jadi jangan jangan dibalik itu. Oh, semua ODIF perlu divaksin karena dia HIV, kemudian dia kemungkinan Mpox, ya belum tentu juga. Tapi nggak semua ODIF melakukan hubungan seksual beresiko untuk dulunya mungkin iya, tapi sekarang mungkin setelah dia minum ARV, viralo tersupresi, dia sudah paham dia tentang perilaku beresikonya, dia sudah memproteksi. Nah, itu mungkin juga bukan kelompok rentan untuk Mpox. Jadi kita juga mesti tidak menggebyah-uyah gitu ya. Oh, semua ODIF harus divaksin. Oh, semua ASL harus divaksin. Nah, ini juga kita juga tentunya punya perhitungan juga gitu. Nah, ya saya rasa itu dulu kali ya. Terima kasih Dr. Endang atas jawabannya. Tadi kita sudah mendengar jawaban terutama terkait dengan vaksin Mpox yang terbatas. Dengan demikian perlu adanya strategi yang tepat guna dan juga tepat sasaran untuk meredam jalur penularan dari Mpox ini. Nah, pertanyaan tadi, jawaban dari Dr. Endang mungkin menjawab terkait dengan pertanyaan Dr. Rinaldi terkait dengan Mpox positif yang juga juga positif HIV ya. Terkait data tersebut mungkin belum detail, tapi melainkan lebih fokus terhadap orang dengan HIV yang memiliki perilaku berisiko atas infeksi Mpox itu. Nah, mungkin jawab terkait yang dari pertanyaan Kak Riza ya, terkait sebenarnya apakah Mpox itu bisa sembuh dengan sendirinya gitu. Meskipun karena termasuk bagian dari cacar biasa dengan kategori ringan gitu. Mungkin dari Dr. Lucy atau Dr. Nabila bisa menjawab ataupun menjawab dari beberapa pertanyaan sebelumnya. Betul, Mpox itu ada yang bergejala ringan sehingga dia bisa bahkan ada yang tidak bergejala sama sekali. Sehingga sebenarnya dengan isolasi, kemudian asupan gizi yang cukup, istirahat, dan tidak melakukan kontak dengan orang yang lain yang terinfeksi, sebenarnya betul si Mpox bisa sembuh sendiri. Kemudian terkait tadi mungkin saya lihat ada pertanyaan dari Dr. Henry Lewis meminta teman-teman untuk membatasi aktivitas belum tentu akan dijalankan oleh populasi beresiko. Setuju, Dok. Setidaknya kita menganjurkan mau dijalankan atau tidak itu tetap menjadi pilihan dan keputusan dari teman-teman yang lain. Sebenarnya perlu diluruskan juga bahwa vaksin Mpox itu tidak melindungi 100%. Vaksin Mpox itu kan hanya 78% ya. Jadi begitu, jangan berpikir bahwa begitu dapat vaksin kemungkinan tidak akan terjadi Mpox, tetapi itu keliru karena dengan mendapatkan vaksin kemungkinan untuk mendapatkan Mpox itu masih tetap ada, walaupun mungkin perlangsungannya tidak akan seberat kalau tidak mendapatkan vaksin. Jadi perlindungannya sebenarnya hanya 78%. Dan untuk kenapa kemarin masih diperuntukkan untuk teman-teman komunitas LSL mungkin sudah dijawab oleh Dr. Endang tadi. Mungkin itu dulu dari saya, Mas. Terima kasih. Oke, terima kasih Dr. Lucy atas jawabannya. Oke, dari Kak Adat dari YPJ mungkin ingin tanya, silakan. Iya, pertanyaan itu apakah yang sudah vaksin kemungkinan akan kena Mpox lagi gitu ya? Ternyata bisa saja karena 78% itu kemungkinan. Dia hanya vaksin itu hanya ya yang aku highlight itu sebenarnya yang aku kurang setuju sebenarnya dengan
pendapat atau opini yang beredar di teman-teman yang ada di lapangan itu bahwa kenapa mesti LSL-nya yang harus di bold atau harus ditegaskan gitu ya. Ini seolah-olah bahwa LSL lah yang menyebarkan virus ini ke masyarakat gitu. Apalagi sekarang itu ketakutan mereka tuh teman-teman populasi kunci itu sekarang menghadapi pemilu, dan ini adalah isu-isu yang sangat sensitif buat kami yang ada di populasi kunci untuk terus di highlight bahwa ini LSL dan LSL gitu ya. Jadi aku kadang kurang sepakat gitu bahwa ini adalah memang penyebarannya itu terlalu jadi ketakutan yang ada di populasi kunci itu seperti itu. Jadi mereka ini emang benar teman-teman LSL lah yang menyebabkan semua ini gitu, yang menyebarkan semua ini. Kenapa mesti LSL saja gitu? Jadi itu apalagi menghadapi situasi mau pemilu gitu, ini isu adalah isu yang cukup enak gitu ya untuk dibikinkan suatu konten. Jadi aku sih lebih ke situ sebenarnya, bahwa jangan terlalu yang gimana ya. Jadi kita tuh yang ada di populasi kunci, terutama aku memang pendampingan di populasi kunci LSL yang ada di DKI Jakarta Selatan gitu ya. Jadi kita tuh kadang suka nggak bisa mikir gimana gitu, kenapa ini harus LSL gitu. Makasih. Oke, terima kasih Kak Adat atas opininya untuk tanggapannya menanggapi beberapa upaya penanggulangan yang telah dilakukan selama ini. Mungkin ini menurutku ini kayak terkait dengan kayak bagaimana ya strategi Mpox ini diintegrasikan kepada program penanggulangan yang akan dilaksanakan oleh misalnya Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan DKI Jakarta gitu. Mungkin dari Dokter Ngabila atau misalnya Dokter Endang bisa menanggapi hal tersebut terkait dengan risiko stigma dan stigmatisasi dari Mpox ini terhadap kelompok populasi kunci, khususnya kepada kelompok LSL yang seakan-akan komunitas merasa sedang ditargetkan gitu dalam upaya penanggulangan ini. Mungkin Dokter Endang atau Dokter Ngabila bisa memberikan tanggapannya. Ya, kita sebenarnya kalau ada suatu wabah gitu ya, ada suatu wabah, nggak hanya Mpox, mungkin juga dengan yang lain juga, kita tentunya juga akan mencoba menggunakan data-data surveillance epidemiologi yang ada untuk mencari kemungkinan-kemungkinan yang paling berisiko terpapar itu siapa saja. Alih-alih kita menyasar semua masyarakat, tetapi tidak cost efektif, cost efisien, kita mencoba mencari yang memang upaya yang memang paling cost efektif, cost efisien. Nah, kita mencoba melihat data kalau dari wabah kasus Mpox ini, ternyata tadi dilihat sebagian besar itu tersebar pada kelompok usia produktif profilnya. Kemudian juga sebagian besar pemeriksaan yang dilakukan jenis kelaminnya bahkan ini 100% ya laki-laki. Nah, dari data tersebut kita juga tidak hanya pada orientasi seksualnya aja, tapi juga melihat dia perjalanan riwayat perjalanan sebelumnya bagaimana, kontak dengan orang itu siapa aja dan lain sebagainya, kenanya mulai muncul hari keberapa, berapa hari yang lalu dan lain sebagainya. Dan profil-profil yang terbatas itu kita coba gunakan. Nah,
Nah, kebetulan dari distribusi karakteristiknya jenis kelamin 59 kasus itu laki-laki semua. Orientasi seksualnya, nah ini juga kebetulan 37 dari 59 tadi ternyata LSL. 11-nya biseksual, 10-nya heteroseksual, dan lainnya satu masih dalam investigasi. Nah, memang kita bisa menyimpulkan macam-macam, tapi kita mencoba kemungkinan terbesarnya dulu. Ya, memang kalau demikian bisa bukan dipastikan, tapi kita kemungkinannya ya memang karena kontak seksual. Walaupun tadi penyebaran mpox kan nggak hanya kontak seksual, ada kontak kulit juga kan. Nah, kontak kulit kenapa hanya laki-laki? Kan bisa juga, kenapa juga usia produktif? Kan bisa juga dengan anak-anak. Tapi profil yang ada nggak ke situ gitu, nggak ada gitu. Dan juga dari kita nggak menanyakan pekerjaan memang ya. Ini mungkin salah satu hal yang mungkin perlu digali juga dari 59 kasus itu pekerjaannya apa aja. Nah, tapi ternyata kita nggak punya data itu. Nah, kita memang tidak mau apa ya istilahnya tadi dipakai. Ini bukan menyudutkan satu kelompok tertentu, tetapi ini semata-mata karakteristik dari kasus yang ada seperti itu. Kita nggak bisa berkata yang lain, kita hanya melihat datanya seperti itu gitu. Tapi bagaimana kita menyikapi data tersebut untuk kemudian meredam kasus ini tidak semakin meluas penyakitnya ya dalam hal ini ya, bukan mendiskreditkan apa namanya hal yang lain, tapi supaya tidak meluas penyakitnya. Itu sebenarnya sasaran kita. Tapi kemudian yang berkembang di luar itu kenapa kok yang disalahkan kok yang LSM nggak seperti itu gitu. Ini yang harus kita luruskan gitu. Nah, ini tentunya bukan peran Kemenkes saja yang dibutuhkan, tapi juga peran dari kita semua memitigasi resiko yang lain selain resiko dari penyakitnya. Ini juga harus kita create supaya ini tidak menjadi apa namanya isu yang kemudian menjadi digoreng gitu ya, digoreng, dimanfaatkan dan kemudian merugikan pihak-pihak tertentu. Kita juga tidak harus mengantisipasi itu tidak terjadi. Mungkin itu komentar sementara dari saya. Oke, baik. Terima kasih Dokter Endang atas tanggapan dari komentar terkait dengan upaya pencegahan dan juga ketakutan atas kekhawatiran atas stigmatisasi dari kelompok LSL yang merupakan bagian dari kelompok beresiko pada mpox pada mpox ini. Apakah ada yang sekali lagi adakah ada pertanyaan atau tanggapan yang ingin disampaikan kepada Dr. Endang, Dr. Nabila dan juga Dr. Busi secara khusus maupun secara umum? Silakan. Aku berikan beberapa 1-2 pertanyaan atau tanggapan. Ya, terima kasih kesempatannya. Saya menanggapi terkait tadi statement dari narasumber terkait vaksin ya. Jadi ODIF, terutama ODIF dan teman-teman yang berisiko ini tidak semua ODIF itu mendapatkan vaksin. Padahal kalau kita belajar ya terkait seperti vaksin-vaksin yang lain ya seperti hepatitis atau mungkin vaksin COVID, walaupun kalau kita bandingkan dengan vaksin COVID itu juga tidak bisa karena kalau COVID itu kan wabah ya pandemi. Begini, kalau ODIF itu kan juga secara langsung juga berisiko terkait kondisi imunokompromis. Jadi kekebalan tubuhnya yang menurun. Dan di sini pun saya juga baca salah satu komen ya dari Henry Lewis, yaitu membatasi aktivitas seperti gym dan lain-lain belum tentu akan dijalankan oleh populasi berisiko. Apakah tidak sebaiknya vaksin diberikan seluas-luasnya untuk populasi berisiko? Nah, seperti halnya COVID kemarin, lansia, anak-anak, ya itu kan populasi yang prioritas mendapatkan vaksin. Apakah
tidak sebaiknya ODIF ini juga mendapatkan prioritas. Jadi lalu bagaimana strategi di Jakarta ini untuk pemberian vaksin pada populasi berisiko? Apakah perlu screening dulu terkait perilaku seksual? Mengingat perilaku seksual itu juga sangat sulit sekali kita klarifikasi yang sebenarnya ya. Mungkin teman-teman bilangnya tidak, padahal sebenarnya iya ya. Itu kan juga suatu blunder tersendiri dari teman-teman ini. Ya, itu bagaimana strateginya yang sehingga Mpox di Jakarta ini ya bisa terkendali seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Kak Franz. Jadi terlihatnya kayak banyak kekhawatirannya terkait dengan vaksin Mpox, terutama untuk orang dengan HIV, di mana kayak kondisi imun mereka yang mulai Iya, terkompromisasi, dan itu juga sepakat. bagian dari ketakutannya gitu. Ya, tadi kan vaksinnya diberikan pada ODIF dengan kriteria dia sudah melakukan melakukan hubungan seks berisiko dua minggu sebelumnya ya gitu. Nah, apakah tidak sebaiknya itu diberikan semua untuk semua ODIF, mengingat kondisi kekebalan tubuhnya itu kan juga ya berisiko gitu, walaupun ARV dengan viral load tidak terdeteksi atau CD4 yang tinggi dan lain sebagainya. Oke, mungkin Dokter Lucy atau Dokter Endang ingin menanggapi terkait dengan kekhawatiran vaksin ini ya, terutama. Iya, terkait pemberian vaksin untuk ODIF, setuju sebenarnya yang dikatakan Dokter Endang ya, kita jangan hantam kromo seperti itu, semua ODIF kita akan berikan vaksin Mpox, karena kan kembali lagi, pertama vaksin perlindungannya tidak 100%, kemudian dari studi yang sudah saya paparkan tadi, sebenarnya walaupun ODIF dengan on ART ataupun non ODIF, sebenarnya gejalanya pada saat dia timbul Mpox akan sama. Kalau kita ingin memberikan semuanya ke pasien ODIF, kita juga harusnya memberikan ke semua yang non ODIF juga. Logikanya gitu, karena sebenarnya gejala yang timbul itu mirip untuk yang ODIF dan non ODIF. Jadi mungkin itu dulu. Dan kenapa vaksin ini diberikan secara bertahap? Saya pikir karena dari kementerian juga dan juga dari dinas sudah seperti yang dikatakan Dokter Endang tadi, sebelum vaksin itu dijalankan telah dilakukan kajian ilmiah oleh para expert, saya yakin dari expert panel untuk dari kementerian yang sudah menghitung berdasarkan hitungan estimasi epidemiologi yang digunakan, sudah diketahui kepada siapa vaksin ini pada saat awalnya diberikan dan atas dasar apa vaksin ini diberikan kepada kelompok tertentu. Tetapi kembali lagi-lagi hanya ingin menegaskan lagi ke adat ya dari YPJ, jangan merasa ini sebagai sasaran untuk teman-teman LSL, karena dari awal saya sudah mengatakan semua orang bisa terkena, tapi memang kebetulan bukan hanya di Indonesia yang kasus ini, tetapi di luar negeri, semua negara yang melaporkan Mpox, 98%-nya adalah dari teman-teman LSL dan juga biseksual. Itu adalah data yang ada dan itu juga yang dipakai untuk modeling, menghitungkan keperuntukan vaksin yang ada di Indonesia itu akan dipakai untuk siapa. Mungkin itu, Dok. Oke, terima kasih Dokter Terima Lucy. kasih. Dokter Endang mungkin mau menambahkan atau cukup? Oke, tadi ada yang angkat tangan dari YKS, Kak Marjuita, mungkin ingin menanyakan atau memberikan tanggapan. Ini jadi tanggapan atau pertanyaan terakhir. Iya Mas, sebenarnya maaf sih tadi tertekan, cuman tadi saya sempat bertanya ya di kolom komentar, sebenarnya sih mungkin sudah dijawab, cuman saya untuk bertanya lebih jelasnya lagi, kembali lagi Mpox ini bagaimana cara kita untuk melakukan screening kepada pasien atau ODIF manusia yang tidak memiliki gejala sama sekali, seperti misalnya gejala fisik yang terlihat itu tidak ada, dan juga tadi sempat saya dengar bahwa namun ada ditemukan di anusnya, nah itu kan tidak terlihat. Bagaimana cara kita melakukan screening atau mengidentifikasi apakah ke depannya itu bagi teman-teman atau pasien ODIF dan IMS, apakah akan dilakukan screening Mpox seperti halnya kolaborasi TB dan HIV,
atau bagaimana? Dan bagaimana dengan pasien misalnya dengan gejala cacar biasa yang datang ke layanan, apakah itu wajib untuk dilakukan screening, Mas gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Marjuita untuk pertanyaannya. Mungkin juga sekaligus ya melihat bagaimana sebenarnya upaya penanggulangan nantinya, karena kan strategi untuk pencegahan Mpox ini kan akan diintegrasikan kepada program penanggulangan HIV nantinya dan juga program penanggulangan infeksi menular seksual lainnya gitu. Nah, mungkin eh, ada dari ini juga sekaligus untuk semua narasumber gitu, kayak kedepannya, bagaimana kedepannya nanti untuk integrasi ini, bagaimana upaya pencegahan selanjutnya mungkin pada tahun depan atau misalnya pada langkah ke depannya gitu untuk memastikan bahwa kasus Mpox ini bisa diredam sehingga tidak 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 mewabah tidak mewabah jadi penyakit menular seperti yang lainnya gitu. Mungkin dari Dokter Lucy terkait bagaimana kayak penanggulangan selanjutnya, strategi selanjutnya gimana? Silakan. Mungkin kalau dari strategi lebih tepat dari Dinas Kesehatan Provinsi atau dari Kementerian Kesehatan ya, tapi mungkin hanya sedikit mengadres pertanyaan barusan. Sebenarnya untuk setiap pasien HIV biasanya kan pasti akan diperiksa IMS. Nah, kalau diperiksakan IMS dan ada sesuatu di anusnya, pasti akan diperiksakan juga kan ya. Jadi diperiksakan juga untuk IMS yang lain. Nah, jadi saya rasa kalau misalnya kalau memang ada gejala, tetapi gejala-gejala Mpox pun itu akan bisa sebenarnya perlu dibedakan antara cacar dengan Mpox. Itu ada perbedaannya, tetapi untuk pastinya memang perlu untuk pemeriksaan PCR. Tetapi seperti yang dikatakan Dr. Ngabila tadi, kalau saya boleh mengutip, bahwa bahkan pada saat ini untuk orang-orang yang tidak bergejala ataupun yang hanya bergejala ringan, tidak dianjurkan untuk dilakukan pemeriksaan PCR. Lebih diutamakan justru dari kontak erat yang telah melakukan hubungan seks dengan pasien yang sudah pasti Mpox. Jadi ke depannya kalau bisa saya pikirkan mungkin dari Kementerian Kesehatan dan juga dari Dinas Kesehatan akan memiliki strategi yang lebih meluas, tetapi untuk tahap awal yang saya pikirkan adalah diutamakan untuk kontak erat dari yang sudah melakukan hubungan seks dengan teman-teman yang memiliki gejala ataupun sudah terdiagnosis terkonfirmasi Mpox. Itu dulu yang dilakukan penelusuran kontak erat, baru kemudian kalau memang ada keluhan dan kemudian ternyata memiliki hubungan traveling ke luar negeri ataupun memiliki hubungan seksual yang sangat beresiko di 2 minggu terakhir berhubungan seksual lebih dari 1 atau 2 pasangan, mungkin itu bisa dijadikan dasar untuk dilakukan pemeriksaan Mpox jika bergejala. Terima kasih. Oke, terima kasih Dokter Lucy atas tanggapannya dan jawabannya. Mungkin Dokter Endang terkait dengan strategi selanjutnya untuk pencegahan Mpox. Silakan. Oke, baik. Saya rasa kita juga harus meluruskan dulu ini ya, tidak semua ODIF itu beresiko untuk Mpox. Nah, ini juga kita memang jangan kemudian berpikiran, oh semua ODIF di Indonesia sejumlah hampir 500.000 ODIF di Indonesia semuanya berisiko Mpox. Belum, enggak semuanya. Hanya yang mempunyai kontak seksual, kontak dengan yang sebelumnya Mpox. Tapi ya bisa kontak kulit, kontak seksual, atau mungkin droplet, ya kita juga nggak tahu yang mana ini. Saya dapatnya apakah dari kontak kulit, droplet, atau kontak seksual. Tetapi ini yang tiga-tiga ini yang harus kita cegah gitu ya. Kita cegah artinya kita mengantisipasi semua port the entry dari Mpox ini. Nah, tentunya memang strategi pencegahan ini menjadi penting, terutama untuk edukasi terkait dengan pencegahan itu
bukan hanya jangan lakukan seks berisiko lagi, tetapi juga cuci tangannya, cegah kontak dengan hewan penularnya, karena kita belum tahu juga nih, ini antara penularannya manusia ke manusia atau yang tadi zoonosis tadi dari hewan penular, kita juga masih mencari-cari kemungkinan-kemungkinan itu juga gitu. Nah, itu juga harus kita analisis juga ya. Nah, pencegahan berikutnya yaitu tadi hindari kontak seksual yang berisiko. Nah, ini juga perlu diberikan edukasi penguatan lagi gitu ya. Kemudian pada nakesnya juga tidak hanya kepada sasaran kelompok berisiko saja, tetapi juga kepada keluarganya. Kemungkinan dia punya kontak dengan keluarga yang lain, punya anak kecil di sekitarnya, itu juga harus dilindungi juga. Artinya harus diisolasi pasiennya sampai dengan kemudian sudah tidak pada fase yang menularkan lagi. Kemudian juga untuk nakesnya juga. Nakes ini juga berisiko juga. Cuma kita nggak terlalu ini ya menaruh perhatian atau ketakutan gitu. Tapi sebenarnya nakes itu sangat berisiko karena kan nakes itu yang merawat atau yang memeriksa lab juga. Mereka berisiko terinfeksi dan mereka juga harus dilindungi. Mereka juga merupakan sasaran vaksinasi juga. Itu kita hitung juga menjadi sasaran vaksinasi juga petugas-petugas kesehatan ini gitu. Nah, kemudian pencegahan yang lainnya tentunya hidup yang sehat, misalnya tadi hindari kontaknya itu nggak hanya pada saat bersosialisasi gini, tapi tempat tidurnya dan lain sebagainya gitu ya. Nah, itu juga perlu diberikan edukasi hal-hal tersebut gitu. Termasuk pemisahan ya, pemisahan pasien yang terinfeksi dengan orang lain yang mungkin risiko terinfeksi. Kenapa pada saat outbreak kemarin kita sarankan rawat inap aja supaya bisa termonitor, memang benar-benar bisa dilokalisir gitu. Tapi kalau yang tidak mau rawat inap ya kita harapkan mereka kalau misalnya tinggal di rumah atau di kos ya di kamar nggak usah ini maksudnya membatasi dulu gitu sampai pada fase tidak menularkan lagi. Toh kan nanti akan ada fase self limiting juga kan tadi Dokter Lucian juga sampaikan ini juga nanti akan bisa sendiri imunitasnya dan gizinya dan lain sebagainya itu juga dipenuhi juga. Saya rasa banyak aspek-aspek untuk yang bisa kita kerjakan gitu ya. Kemudian mungkin Mpox yang tahun 2022 dan 2023 ini memang berbeda dengan Mpox yang dulu sekali ya, dulu sekali pernah ada, saya pernah lihat di beberapa paparan dari para ahli ya kalau nggak salah bedanya kalau yang zaman Mpox yang dulu itu kan memang lebih di intrafamili ya, di keluarga gitu. Tapi yang sekarang datanya sedikit berbeda karakteristiknya, makanya pendekatannya pun juga berbeda juga. Kecuali nanti kalau ternyata sudah merebak ke ke populasi yang lebih besar ini tidak kita harapkan sama sekali. Nah, ini mungkin juga penguatan vaksin. Kalau zaman anak-anak dulu kan kita divaksin cacar ya, itu juga cakupan vaksin untuk varicella juga harus diperkuat juga. Bisa jadi apakah vaksin varicella yang dulu pernah menjadi program nasional dan sudah dieradikasi, apakah sekarang mulai kendor dan gimana ini juga mesti menjadi antisipasi juga. Saya rasa kita masih punya banyak PR sih. Mungkin itu dulu kali ini. Ya, oke, baik. Terima kasih Dokter Endang atas penutupnya terkait dengan upaya penanggulangan Mpox selanjutnya
di Indonesia dan juga semoga bisa diimplementasi dengan cepat dan juga analisis situasinya juga bisa dilakukan dengan cepat sehingga bisa meredam penyakit penularan, jalur penularan dan juga penyakit ini secara keseluruhan. Dokter Ngabila, silakan jika ingin menyampaikan kata penutup ya terkait dengan strategi pencegahan Mpox di DKI Jakarta khususnya. Selanjutnya bagaimana? Silakan. Terima kasih banyak. Mohon maaf tadi saya sempat off ya. Yang paling penting adalah Mpox ini harus kita pakai pendekatannya adalah infeksi menular seksual. Jadi kita lebih melakukan komunikasi risiko dan pencegahan yang lebih agresif ke populasi-populasi kunci gitu. Sudah saatnya kita harus meng-approach lagi teman-teman kita para pendamping ya untuk HIV itu kan punya beberapa populasi kunci ya. Yang paling mungkin di sini LS area dan juga KWPS dan pengguna jarum suntik. Jadi setiap ada kolaborasi Mpox dan juga HIV IMS harus digalakkan betul ya, dan prinsip untuk pencegahan itu adalah prokes dan vaksinasi ya, artinya pola hidup bersih sehat itu dari mulai hindari berhubungan seksual berisiko, lalu juga hindari skin to skin contact, lalu yang ketiga adalah hindari droplet ya, jadi PHBS, pakai masker, cuci tangan, ini juga bagian dari pencegahan dan juga vaksinasi. Vaksinasi kemarin baru ada 1.000 dosis untuk 500 orang sudah selesai prosesnya. Itu juga yang membuat kasus kita turun karena benar-benar dilakukan jemput bola. Ya, artinya didata secara pasif bukan aktif. Ya, dari mulai kontak erat kasus positif, terus yang LSL pula, yang HIV, terus juga CD4-nya harus di atas 200 karena jenis vaksinnya adalah inactivated virus. Jadi hati-hati kalau pada yang CD4-nya rendah. Jadi 4 itu cara kita untuk mencegah sakit dan juga vaksinasi tadi. Nah, untuk mencegah komplikasi dan kematian cukup 1, deteksi dini. Kemarin kami sempat khawatir juga ini menjadi suatu stigma sehingga teman-teman kita, saudara-saudara kita ini enggan datang ke layanan untuk memeriksakan diri. Itu salah sekali, itu yang menjadi PR kita bersama ke depan, bahwa Mpox ini dari namanya aja udah bukan monkeypox atau cacar monyet. Mpox itu bahasa WHO dan juga bahasa WHO dan dan Kemenkes ya. Jadi tidak menstigma. Kita ngomongnya nggak boleh monkeypox atau cacar monyet, tapi Mpox gitu ya. Nah, semoga nanti bisa lebih deteksi dininya lebih bagus, tidak terstigma sehingga tidak ada yang terlambat diobati dan akhirnya meninggal. Karena yang meninggal itu kemarin adalah infeksi sekunder, komorbid besar, HIV-nya terlambat diobati, dideteksi dan diobati sehingga CD4-nya tinggal 4. Seperti itu yang tidak kita harapkan, infeksi-infeksi sekunder tersebut terjadi. Demikian, tidak perlu panik dan juga tentunya perlu terus waspada. Sehat dimulai dari diri kita sendiri dan keluarga, dan tetap faktor risiko utama hubungan seksual berisiko itu yang harus kita kampanyekan lebih masif dengan cara yang baik, elegan, dan tidak menstigmatisasi. Terima kasih. Terima kasih Dr. Kabila atas penutupnya ya. Jadi kami berharap juga diskusi ini bukan awal, tapi diskusi ini merupakan awal dari banyak diskusi selanjutnya terkait bagaimana pencegahan Mpox dan juga keterlibatan komunitas terkait dengan pencegahan Mpox di Jakarta maupun di Indonesia selanjutnya. Ada banyak poin besar terutama terkait dengan pencegahan, tadi kita bahas banyak khawatiran terkait vaksin Mpox, yang siapa yang harus mendapatkan vaksin dan juga bagaimana vaksin itu bisa didistribusikan dengan cepat. Kita sudah mendapatkan jawabannya. Dan selanjutnya juga ada terkait kekhawatiran terkait stigmatisasi terhadap kelompok LSL sebagai kelompok paling beresiko dalam jalur penularan Mpox ini. Tapi kita bersama-sama seharusnya bisa menghentikan stigma tersebut dengan banyak langkah yang digunakan, terutama deteksi dini dan juga deteksi dini dan juga dengan menghindari sekuatnya perilaku berisiko. Oke, sekian forum diskusi ilmiah nasional Mpox dan populasi kunci oleh PPH Atmajaya. Akan kuserahkan kembali ke Mbak Lenggo sebagai MC. Selamat sore.